Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Karomaini Abdul Haq. Saya perwakilan dari Magdis Ulil Albab Nahdlatul Wathon GG. Saya berasal dari Desa Toya, Kecamatan Aimel. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke dalam babak final. Dan harapan saya untuk kedepannya, saya bisa menampilkan yang terbaik dari sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dewan juri yang tampan-tampan membahana, yang saya hormati pula ibunda dewan juri yang cantik jelita. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat? Mantap. Pada malam yang berkah ini, ada satu tema yang sangat menarik untuk kita sama-sama berbicarakan. Yang kemudian bisa kita realisasikan dalam muamalah kehidupan. Apa tema tersebut? Tema tersebut ialah mengambil hikmah dari kisah sahabat Nabi dan relevansinya dalam kehidupan saat ini. Hadirin yang berbahagia, tahu nggak sahabat Nabi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Tahu? Ada yang tahu nggak sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya pada masanya. Namun di balik kekayaannya, beliau adalah sahabat yang gemar bersedekah. Di antara sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah adalah Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan banyak lagi yang lainnya. Namun kekayaan yang beliau miliki tidak pernah membuat ia lupa akan agama dan Tuhannya. Beliau selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berpikir keras bagaimana caranya menghabiskan hartanya di jalan Allah agar bisa masuk surga lebih awal. Berbeda dengan manusia pada zaman ini. Banyak manusia yang bercita-cita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi ketika telah menjadi kaya, lupa dengan Allah, lupa dengan agama dan Tuhannya. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari harta. Setelah mencari harta, mereka buat rumah seperti bintang 5. Kemudian membeli mobil mewah made in Belanda, membeli sawah yang luas, membentang dari ujung timur sampai daya, membeli Ferrari keren warnanya jingga, bayangkan. Kemana-mana dikawal 7 orang pemuda. Lamun lapah minta disediain pizza, pelecing tuna, susu kuda dari Sumbawa. Tapi ingat, dengan sebab itu semua, banyak manusia yang lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu, Pak, Bu, sedekah adalah perbuatan yang sangat baik. Kita semua tahu bahwa harta kita yang kita kumpulkan di dunia ini bersifat fana dan sementara. Sedangkan harta yang kita sedekahkan akan abadi selama-lamanya dan dibalas dengan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oleh karena itu, ayat yang saya baca tadi menjelaskan bahwa sedekah dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Sedekah dengan cara diam-diam itu boleh, sedekah dengan cara terang-terangan itu boleh, namun satu yang tidak boleh. Apa itu? Diam-diam tidak sedekah. Betul enggak? Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk bersedekah di jalan Allah.
Karena sejatinya sedekah tidak pernah membuat harta kita kurang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sadaqatin ma naqasat sadaqatun min mal, rawahu Muslim. Sesungguhnya sedekah tidaklah mengurangi harta yang kita miliki. Lantas bagaimana sedekahnya orang-orang yang tidak memiliki harta? Jangan khawatir Pak. Sedekahnya orang-orang yang tidak memiliki harta adalah dengan cara senyuman, dengan cara membaca tasbih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulli tasbihah sedekah wa kulli takbirah sedekah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih dan takbir ada sedekahnya. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul di sebelah sini. Ini panggilannya Abdul atau siapa? Karomaini. Karomaini. Oh my god ya. Oke, sangat luar biasa. Ini adalah salah satu penampil laki-laki ya. Ya. Ini adalah salah satu dari 260 ke 3 besar dan hadir bersama kita. Tentunya di sini tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita di peserta kedua dari kategori remaja. Oke, kami persilakan kepada Kakak Nurul Yakin untuk memberikan nasihat. Baik, nasihat ya. Baik, dalam Karoma ini kita berikan aplaus dulu untuk Karoma ini. Hashtagnya Karoma ini kan mantap. Jadi beliau ini selalu bilang mantap. Nah, hari ini Karoma ini dalam public speaking itu, jadi semua ahli-ahli ini dari Yunani, Plato, Aristoteles sepakat bahwa ada etos, patos, dan logos namanya. Jadi etos itu etik, patos itu seni berbicara, logos itu kebenaran yang kita sampaikan. Jadi semuanya tadi ketiga itu masuk dalam penampilan Karoma ini hari ini. Jadi dari Mantap. catatan mimbar 1, 2, 3 itu saya selalu mengatakan tempo, ingat temponya, ingat makingnya. Hari ini Karoma ini tampil dengan lebih tenang. Walaupun tenangnya tadi ada saja yang keselio lidah. Oke, itu bagian dari Pak Tuan Guru nanti. Jadi itu yang saya syukuri bahwa Karoma ini hari ini ada peningkatan. Dan yang saya lihat ini performan Karoma ini. Saya percaya bahwa Karoma ini ketika memakai sarungnya itu dengan perhitungan. Coba lihat Mas Weka. Dari atas sampai bawah itu kan sama-sama Matching ya. Matching ya. Coba dia tidak punya perhitungan, maka yang biru akan di kanan. Iya, sangat Oke. luar biasa. Ini Jadi- adalah sarungnya anak pondok pesantren ya. Yoi. Iya. Ya, iya. Oke. Jadi luar biasa Karoma ini. Sebelum saya diginikan tangan, saya selesaikan. Luar biasa. Selanjutnya Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah. Kalau saya selalu suka dengan penampilan M. Karoma ini. Cuman tadi ada 2 ayat yang dibaca. Ayat yang pertama, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ya. Sedangkan ayat yang kedua itu dibawakan dengan lagu yang indah. Kenapa yang Innallaha ashtara itu seperti membaca hadis? Jangan-jangan dikira hadis ya? Tahu ini ayat? Iya tahu, soalnya kan nggak baca Bismillah surah At-Taubah. Oh, ini juga menurut sebagian kecil ulama mengatakan, kalau Allah Ta'ala tidak perlu baca Bismillah, karena Allah tidak pernah bilang Bismillah ketika membaca ayat itu. Jadi sebenarnya saya tidak bermaksud masalah Bismillah enggak Bismillah, tapi lagunya, kenapa enggak dilagukan Innallaha ashtara itu. Sedangkan ayat yang kedua itu ada lagunya gitu. Jadi kita nikmat mendengarnya. Ayat yang kedua loh. Ayat yang pertama dibaca seperti membaca hadis gitu loh. Dibaca datar-datar saja. Jadi itu aja catatan dari saya. Takutnya nanti ada penonton atau pemirsa yang nggak bisa bedakan mana ayat, mana hadis. Dikirain hadis loh yang tadi, padahal ayat Siap. juga gitu. Makasih itu aja. Iya, terima kasih. Selanjutnya komentar dari juri utama kita yaitu Bunda Ustazah Rodatul Jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik wabarakatuh. Karoma ini, alhamdulillah secara metodologi dakwah sudah memenuhi syarat, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hi ahsan, itu sudah ada ya. Jadi tadi menyampaikan dengan cukup bijak ya, penyampaiannya cukup bagus, cuma adik dalil itu harus benar-benar dikuasai ya. Saya kalau akan ceramah itu biasanya dalil saja yang kita mantapkan dulu, baru yang lain-lain. Karena kalau dalil tidak kita kuasai dengan baik, nanti penjabarannya juga akan tidak bisa benar sesuai tujuan kita. Ya, jadi nasihat atau masukan nanti kalau adik menjadi seorang dai, mantapkan dulu dalil yang akan kita pakai yang sesuai dengan tema yang kita bawakan. Itu saja adik, yang jelas penampilan adik malam ini cukup bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari juri tamu kita yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi, disilakan. Kok saya melihat Karomain ya, kayak bukan peserta sama sekali. Kayak benar-benar dai gitu. Luar biasa, mantap gitu ya. Penuh wibawa, Masya Allah, bagus, jelas, santun juga, tidak kelihatan grogi sama sekali. Mungkin jangan-jangan karena satu-satunya laki-laki sehingga merasa pemimpin bagi yang lain gitu ya. Jadi percaya dirinya sangat luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Siap jadi pemimpin? Siap. Untuk para wanita di sana? Belum siap sekali. Oh. Selanjutnya Kakak Widianto SOS MM, disilakan. Ya. Peserta ini yang kemudian di 30 itu kita acak. Kita nilai dengan Pak Tuan Guru itu, kasih nilai, kita serahkan kepada panitia, kemudian terkumpul 30, dijumlahkan nilai kita. Tapi kita nggak percaya, mana 30 itu? Oke, tampil satu, kita random, tampil. Coba 2, lagi SD ternyata betul, oh ini dia, ini orang, termasuk dia nih. Alhamdulillah. Menarik betul kedapatan guru, seperti tidak kita sedang nonton lomba. Tapi ini catatan mungkin ya, mungkin tidak usah dipakai malam hari ini, mungkin besok di ponpesnya atau tadi medan dakwah di masa depan. Di ekspresi sangat serius ekspresinya tadi Pak Ustadz. Dari awal sampai akhir ini Ustadz serius nih. Ketika dia keluarkan joke saja bercanda, dia nggak senyum. Ini serius sekali saya bilang kan. Nah ini senyum dia nih, pas enggak di materi dia senyum. Nah ini barangkali ya, kalau ada kalimat-kalimat yang menghibur, yang mungkin kita ajak penonton ketawa, ya senyum lah. Nah itu supaya nyambung lah ya rasa itu. Barangkali itu ya, dari secara keseluruhan luar biasa. Dan memang layak tampil di final ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.